MPASI itu harus sangat diperhatikan bagaimana kenaikan berat badan anak, karena anak itu memang lahir dengan karakter yang berbeda-beda. Ada anak yang lahir dengan karakter mudah makan, mudah menerima makanan, ya mungkin juga mudah menerima situasi. Itu juga terkait, itu saya mengamati sekali, itu juga terkait dengan sifat anak dan perkembangan anak secara keseluruhan. Jadi makan itu memang bukan proses yang otomatis yang nanti pasti bisa, dan juga bukan proses hanya memasukkan makanan, ya. Itu ternyata terkait dengan karakter seorang anak juga. Jadi secara psikologis kalau anak itu memang lebih muda, ya dia sepertinya lebih bisa untuk menerima makanan. Nah, jadi kita kembali lagi di usia 6 bulan itu masa periode kritis, karena pada saat itu ASI itu sudah mulai sudah mulai turun dari segi produksi volume, kemudian juga dari segi komposisi itu sudah mulai berubah, proteinnya menurun, kandungan energinya berkurang, sehingga anak itu mulai mengalami flattering growth atau pertumbuhan yang mendatar. Nah, itu termasuk gangguan pertumbuhan tuh. Kalau kita tidak segera intervensi saat itu, ya kita kenali, kita intervensi, itu akan mengakibatkan anak itu berada dalam kondisi pertumbuhan yang rendah terus sejak awal. Jadi awalnya tadi dia istilahnya di garis tengah, atau kalau bahasa WHO di garis median, dia menjadi skornya turun -1 atau -0,5 dulu, -1, -1,5, -2, ya, sampai dia datang pada saat usia 1 tahun aja, itu sebetulnya udah agak lama loh, udah agak sulit, ya. Nah, kita harus benar-benar memulai pola makan yang baik itu dari umur 6 bulan. Nah, jadi kembali lagi, kalau anak sudah ada tanda-tanda gejala kayak gitu, ya tipe anaknya susah makan, tipe anaknya makannya sedikit, tipe anaknya lebih picky, ya, bukan tipe anak yang easy gitu, ya, kayak dokter TV kan kayaknya Gampang easy, makan apa nah juga iya, bisa. semua juga gampang, ya, gampang makan, gampang ketawa, ada anak yang ketawa juga susah, ya. Jadi itu kita harus dari awal itu mengenalkan, kita betul-betul kencang istilahnya kita harus betul-betul memberikan makanan yang selalu berkalori tinggi. Jadi pemilihan jenis makanan itu lihat-lihat tipe anaknya, ya. Makanan itu boleh ada sayur, buah, misalnya kita mau coba kenalkan boleh, tapi contohnya, ya, kalau pada anak yang beratnya sudah mulai melandai, kenaikan beratnya, dan juga bukan tipe anak yang makan banyak, bukan tipe anak yang bisa menerima macam-macam makanan baru dengan mudah, kita harus selektif dalam memberikan makanan. Apa yang masuk ke perutnya itu, karena perutnya juga masalahnya kapasitasnya kecil, umumnya itu kan terjadi karena kapasitas perutnya juga kecil, itu harus betul-betul yang memang bisa memiliki bioavailabilitas tinggi dari segi proteinnya, ya, kemudian dari segi mikronutriennya. Kalau protein, ya tentunya protein hewani, ya. Kemudian lemaknya juga diperhatikan. Ya, kemudian lemak itu bisa macam-macam, ya, tergantung selera anaknya, ya, mau pakai butter, mau pakai minyak. Kemudian mikronutriennya otomatis biasanya mikronutrien itu zat besi kan yang paling bermasalah, ya. Kalau pada ibu hamil juga zat besi dan seng itu bisa dipenuhi dari protein hewani. Jadi sebetulnya sekaligus dapat kita, ya, dengan pemberian protein hewani. Jadi itu dulu. Kapan dia perlu pemberian susu formula? Terutama paling pertama itu kita selalu merekomendasikan ASI, ya, karena ASI itu ya memang tidak bisa ditandingi oleh susu manapun, ya, tapi pada kondisi-kondisi tertentu, apalagi kalau sampai anak sudah mengalami gizi kurang, ya, gizi kurang itu udah lebih berat itu. Jangan bicara gizi buruk lah, ya, kalau gizi buruk mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Untuk anak-anak di Jakarta itu harusnya kondisi gizi buruk jangan sampai terjadi. Nah, tapi kalau anak sudah tadi gizi kurang atau sudah kita coba dengan pengaturan makan tapi masih belum bisa naik beratnya karena udah dikasih martabak, udah dikasih apa, udah dikasih sop buntut, udah dikasih opor, udah dikasih rendang, ya, makanan mulai dari tradisional Nusantara, luar negeri semua udah dicoba, tapi hasilnya itu memang belum bisa catch up. Itu adalah indikasi kita untuk memberikan susu formula. Nah, susu formulanya itu seperti apa? Ya itu tentunya tergantung derajat masalah anaknya. Mau yang standar dulu ataukah memang sudah tidak bisa sehingga kita harus kejar dengan susu formula khusus yang memang harus pakai resep. Karena kalorinya memang dia rancang untuk menaikkan berat badan dan memang sebaiknya kita hitung, ya, karena tadi kalau kita kasih susu semua juga anaknya jadinya nggak mau makan, ya,
sedangkan anak itu harus juga belajar ngunyah, harus juga punya pengalaman untuk makan. Tapi kalau kita nggak kasih, jadi itu harus individual case by case. Tapi kurang lebih seperti itu, Dokter Tiwi.